Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan berdasarkan bahan MTPJ Sinode Gemim tanggal 1 sampai dengan 7 September tahun 2024 dengan bacaan Alkitab terdapat dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayat 11 yang berkata, rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membeda-bedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, Tuhan memberikan karunia kepada umat-Nya untuk membangun satu sama lain dalam iman. Karunia rohani membantu membangun kasih dan kesatuan dalam gereja ketika setiap orang menggunakan apa yang mereka terima untuk kebaikan satu sama lain. Kepada jemaat Korintus pun, Tuhan memberikan kekayaan karunia rohani. Tuhan memperlengkapi mereka dalam pelayanan melalui karunia-karunia yang mereka miliki. Semua itu mereka dapatkan secara cuma-cuma dan diberikan menurut kedaulatan Roh Kudus. Paulus mengingatkan bahwa keberadaan karunia-karunia itu bukanlah kepemilikan mereka. Kemampuan memiliki karunia itu bukan bersumber dari kehebatan pribadi mereka. Karena itu, setiap orang percaya harus bergantung terus-menerus kepada Roh Kudus yang mengaruniakannya. Manusia hanya sebagai alat di tangan Tuhan yang dipakai sebagai sarana untuk melayani jemaat Tuhan dengan karunia yang dianugerahkan. Keragaman karunia yang seharusnya dipakai untuk melayani dan mempersatukan ternyata disalahgunakan oleh jemaat Korintus sebagai sumber konflik, sumber kesombongan, dan sarana merendahkan orang lain. Jemaat Korintus berjuang untuk menonjolkan diri satu sama lain dan bersaing berdasarkan seberapa berbakatnya mereka melalui karunia yang mereka miliki. Melalui bacaan Alkitab saat ini, Paulus mengingatkan keadaan mereka sebelum mereka dipulihkan. Pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Ketika keadaan mereka masih seperti itu, mereka tidak dapat mengingini untuk menjadi manusia rohani atau untuk memiliki karunia rohani.
Ketika mereka masih dikuasai oleh roh yang tidak mengenal Allah, mereka tidak dapat dipengaruhi oleh Roh Kudus. Jika mereka mengerti benar bagaimana keadaan mereka sebelumnya, maka mau tidak mau, mereka akan tahu bahwa semua karunia rohani yang sejati berasal dari Allah. Paulus menunjukkan kepada mereka bagaimana supaya mereka dapat membedakan karunia-karunia yang berasal dari roh Allah, yaitu karunia rohani yang sejati. Tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus." Inilah yang dilakukan baik oleh orang Yahudi maupun bukan Yahudi. Mereka menghujat dia sebagai seorang penipu, menyangkal namanya, dan memandang hina namanya. Namun banyak orang Yahudi, para pelaku sihir dan tenung, mau juga berkeliling dan pura-pura melakukan perbuatan ajaib dengan roh Allah. Dan banyak orang bukan Yahudi yang berpura-pura mendapat nubuatan. Sekarang Rasul Paulus memberitahu mereka bahwa tidak seorang pun yang menyangkal atau menghujat Kristus dapat bertindak menggunakan kuasa dari roh Allah. Ini karena roh Allah selalu bersaksi tentang Kristus, baik melalui nubuatan, mujizat, kebangkitannya dari maut, maupun ajarannya yang diterima orang banyak dan pengaruhnya terhadap mereka. Roh Allah tidak akan pernah dapat bertentangan dengan dirinya sendiri sampai menyatakan dirinya terkutuk. Di sisi lain, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Mengakui kebenaran ini di hadapan orang lain, mempertahankannya sampai mati, dan hidup di bawah kuasa kebenaran itu merupakan hal yang tidak dapat dilakukan jika tidak dikuduskan oleh Roh Kudus. Tidak ada orang yang dapat menyebut Kristus Tuhan dengan sikap tunduk penuh kepercayaan padanya serta bergantung kepadanya, kecuali iman itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Tidak seorang pun dapat mengakui kebenaran ini pada masa pencobaan, kecuali Roh Kudus menggerakkan dan memberikan dorongan kepadanya. Kita bergantung pada pekerjaan dan kuasa Roh Kudus agar kita dikuduskan dan menjadi tekun, seperti halnya kita membutuhkan perantaraan Kristus supaya kita diperdamaikan dengan Allah dan diterima olehnya. Tidak ada seorang pun dapat meneguhkan kebenaran ini dengan mujizat kecuali oleh Roh Kudus. Pada intinya, yang dikatakan dan ditegaskan oleh Rasul Paulus di sini adalah betapapun orang yang memusuhi kekristenan berpura-pura mendapatkan nubuatan ataupun mengadakan mujizat, itu tidak mungkin berasal dari Roh Allah. Tidak ada orang yang bisa mempercayai dengan hatinya atau membuktikan melalui mujizat bahwa Yesus adalah Kristus selain Roh Kudus. Dengan begitu, pekerjaan dan kuasa yang dahsyat terjadi di antara mereka memang semuanya berasal dari Roh Kudus. Paulus menegaskan bahwa karunia-karunia rohani meskipun berasal dari roh yang sama, berbeda-beda jenisnya. Semuanya memiliki satu pencipta dan sumber yang sama, tetapi beraneka ragam bentuknya. Seorang pemberi yang sama dapat menganugerahkan bermacam-macam karunia. Ada rupa-rupa karunia, seperti karunia menyembuhkan, bahasa roh, nubuatan, atau menafsirkan bahasa roh, tetapi satu roh. Ada berbagai-bagai pelayanan, berbagai orang untuk melaksanakannya, dan berbagai ketetapan serta peraturan yang berbeda, tetapi satu Tuhan yang menetapkan semuanya. Ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ada rupa-rupa karunia, pelayanan, dan perbuatan ajaib,
tetapi semua berasal dari satu Allah, satu Tuhan, dan satu Roh, yaitu dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sumber dan asal mula dari semua berkat dan warisan rohani. Semua dikeluarkan dari mata air yang sama, dan semua memiliki pencipta yang sama. Meskipun semua karunia ini berlain-lainan, dalam hal ini mereka memiliki kesamaan, yaitu semua berasal dari Allah. Paulus juga menegaskan bahwa kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Artinya adalah tidak ada orang Kristen yang tidak memiliki karunia sehingga tidak dibutuhkan dalam gereja. Sebaliknya, tidak ada orang Kristen yang memiliki semua karunia sehingga dia tidak membutuhkan orang lain. Ini menunjukkan bahwa Tuhan menginginkan semua orang Kristen mengambil bagian untuk melayaninya, sehingga Tuhan memperlengkapi mereka dengan karunia yang berbeda-beda untuk saling melengkapi, yaitu karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia menyembuhkan, karunia mengadakan mujizat, karunia untuk bernubuat, karunia untuk membedakan macam-macam roh, karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Karunia diberikan sesuai dengan kehendak yang berdaulat dari Sang Pemberinya. Karunia tidak diberikan sesuai dengan kehendak manusia atau seperti yang dianggap pantas oleh manusia, tetapi sesuai keinginan Roh. Namun meskipun Dia membagikan karunia-karunia ini secara bebas dan tidak dikendalikan oleh siapapun, semua itu direncanakan olehnya untuk keuntungan bersama, untuk membangun tubuh, yaitu jemaat. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, ada kisah tentang sepasang suami istri yang baru menikah. Keduanya giat melayani Tuhan di gereja. Suami sebagai pelatih paduan suara yang handal, sedang istri sebagai salah satu andalan anggota paduan suara. Namun setelah beberapa lama membangun rumah tangga, ternyata pasangan ini selalu terlibat cekcok hebat, sampai suatu ketika sang istri pun meninggalkan pelayanan. Persoalannya, suami sebagai orang yang ahli musik selalu mengkritik suara dan teknik bernyanyi sang istri yang tidak pernah pas di telinganya. Dan ternyata rumah tangga ini tidak berumur panjang karena suaminya mendadak meninggal dunia. Akhirnya ia pun hidup menjanda sambil membesarkan anak sematawayang. Sampai suatu saat Tuhan mempertemukannya dengan seorang pria yang sangat mencintainya, yang akhirnya melamar dan menikahinya. Jika suami terdahulu seorang ahli musik, kali ini hanya sebagai seorang tukang bengkel sepeda motor. Meskipun demikian, ternyata hidup mereka sangat berbahagia dan sangat indah. Sang suami alias si tukang bengkel ternyata sangat senang mendengar suara nyanyian sang istri. Rasa capek bekerja seharian serasa hilang begitu mendengar nyanyian sang istri. Itulah yang selalu mewarnai dan menjadi keceriaan dalam rumah tangga itu. Sang suami selalu merindukan, memuji, dan mendorong sang istri untuk bernyanyi dan mengembangkan bakatnya, sampai akhirnya sang istrinya kemudian kembali melayani Tuhan lagi melalui suaranya yang merdu. Dan akhirnya ia pun menjadi seorang penyanyi yang terkenal. Hebatnya dari kisah ini adalah sang istri bisa kembali melayani Tuhan dan menjadi penyanyi terkenal bukan ketika suami seorang ahli musik, tetapi justru ketika bersuamikan seorang tukang bengkel. Kisah ini sebenarnya menggambarkan bagaimana keadaan jemaat di Korintus yang merasa hebat dengan karunia-Nya masing-masing, sehingga menganggap karunia-Nya lah yang paling utama.
akhirnya mengeritik, mengecilkan, dan membungkam karunia-karunia yang lain. Jika hal demikian terus-menerus terjadi, dampaknya jemaat malah akan terpecah belah. Padahal tujuan utama karunia diberikan oleh Allah supaya untuk membangun menjadi berkat yang memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan jemaat bagaimana memaknai dan memanfaatkan karunia dengan baik, sebab Allah memperlengkapi umatnya dengan karunia-Nya untuk menyatakan karyanya. Yang pertama, dasar menggunakan karunia adalah kasih. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku mempunyai iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri, dan tidak sombong. Yang kedua, tujuan Allah memberi karunia adalah supaya jemaat saling membangun dan memperlengkapi sebagai anggota tubuh Kristus, sehingga Allah saja yang dipermuliakan, sebab pada dasarnya Dialah yang berkarya melalui kita. Yang ketiga, kedudukan karunia sama di mata Tuhan. Walaupun ada berbagai macam karunia, namun semua berguna dan penting, karena memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Paulus mengibaratkan seperti anggota-anggota tubuh kita, yang walaupun berbeda-beda, namun harus bekerja sama bersatu secara harmonis, supaya menjadi baik dan mencapai tujuan. Kita patut bersyukur sebab Allah mau memanggil dan memakai kita dalam pekerjaannya, dan anugerahnya yang luar biasa. Allah ternyata mau memperlengkapi kita dengan karunia-Nya, sehingga kita dimampukan untuk melayani dan membangun umat Tuhan melalui karunia yang diberikan. Menyadari hal itu sekaligus menghindarkan diri dari kesombongan pribadi dan perpecahan dalam jemaat. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 6-7, Rasul Paulus berkata, "Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Sebab itu, mari menjalankan dan mengembangkan karunia yang Allah berikan dengan penuh rasa syukur dalam kasih dan kerenan hati, supaya Allah saja yang dipermuliakan dan membangun jemaat-Nya." Tuhan Yesus memberkati kita semua.